Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hati Anda terasa kosong meskipun dunia tampak penuh dengan gemerlap dan kesibukan? Seolah ada sesuatu yang hilang, sebuah ruang yang tak bisa diisi oleh materi, kesuksesan, atau pujian manusia. Dalam kesunyian itu terdengar panggilan halus yang mengingatkan bahwa kehadiran Allah tidak terbatas oleh ruang, arah, atau waktu. Frasa suci fa ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah menjadi cahaya bagi jiwa yang gelisah, menuntun hati untuk menyadari bahwa kehadiran Allah bisa dirasakan di setiap sudut kehidupan. Bayangkan sejenak bahwa setiap langkah yang Anda ambil, setiap tarikan napas, bahkan setiap bisikan hati tidak pernah lepas dari pengawasan dan cinta Allah. Tidak ada satu arah pun di dunia ini yang kosong dari pandangannya. Kesadaran ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman batin yang membawa ketenangan, memurnikan niat, dan menuntun pada makrifat sejati. Mari kita selami bersama makna mendalam dari frasa ini dan temukan cara agar kehadiran Allah menjadi nyata dalam setiap detik kehidupan. Menyadari kehadiran Allah di setiap arah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda keagungan Allah. Ketika mata menatap langit yang tak terbatas, saat kaki melangkah di bumi yang luas, hati yang terbuka bisa merasakan bahwa Allah ada di sana, dalam setiap bintang yang bersinar, dalam setiap helaan angin, bahkan dalam setiap keheningan malam. Frasa fa ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah mengajarkan bahwa kesadaran akan Allah tidak dibatasi oleh arah fisik. Dimanapun seseorang menoleh atau menempatkan dirinya, kehadiran Allah menyertai, menatap, dan membimbing setiap langkah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia terjebak pada pemikiran bahwa Allah hanya hadir di tempat ibadah atau hanya bisa dirasakan melalui ritual formal. Padahal hakikat makrifat menuntun pada kesadaran yang lebih luas bahwa Allah hadir dalam setiap niat, setiap tindakan, dan bahkan dalam setiap rasa yang muncul di hati. Kesadaran ini adalah pintu untuk memahami bahwa hubungan dengan Allah bersifat total dan menyeluruh, tidak mengenal batas ruang maupun waktu. Bagi para sufi, pengalaman ini bukanlah sekadar konsep, tetapi kenyataan yang hidup. Mereka menekuni zikir, perenungan, dan amal kebajikan untuk memperluas kesadaran batin, sehingga setiap pandangan dan langkahnya dipenuhi dengan penghayatan akan kehadiran Allah. Frasa suci ini menjadi pengingat bahwa dimanapun hati terpaut, disitulah Allah menatap, memberikan cahaya, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Rasa aman dan tenang muncul ketika hati memahami bahwa tidak ada ruang kosong bagi ketakutan atau kecemasan, karena Allah hadir di setiap arah dan setiap detik kehidupan. Kesadaran ini menumbuhkan keberanian spiritual, keberanian untuk menghadapi ujian, keberanian untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh, dan keberanian untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kehadirannya yang total memungkinkan manusia untuk merasakan energi positif yang mengalir tanpa batas dari seluruh arah yang mungkin dijelajahi oleh mata atau hati. Secara filosofis, fa ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah mengajarkan bahwa kehidupan yang sejati bukan hanya tentang arah fisik yang diikuti, tetapi tentang arah hati yang diarahkan kepada Allah. Setiap pandangan yang diarahkan dengan kesadaran spiritual membawa manusia lebih dekat pada makrifat. Ini bukan sekadar kesadaran intelektual, tetapi kesadaran yang menembus lapisan-lapisan batin, sehingga setiap tindakan menjadi sarana mendekatkan diri pada kehadirannya. Kehadiran Allah di setiap arah juga menuntun pada tanggung jawab moral yang mendalam. Jika setiap tindakan, kata, dan niat dipenuhi kesadaran akan pengawasan Allah, maka hati tidak akan condong pada kezaliman, kebencian, atau keserakahan. Setiap perbuatan menjadi cerminan dari penghayatan makrifat, karena menyadari bahwa Allah hadir dimanapun dan menilai dengan keadilan serta kasih-Nya. Ini mengubah kehidupan menjadi lebih penuh makna dan keberkahan, menjadikan setiap langkah sebagai ibadah batin yang hakiki. Akhirnya, ini mengajak hati untuk membuka mata batin dan menyadari bahwa frasa suci fa ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah bukan hanya kalimat indah, tetapi jalan menuju kesadaran menyeluruh akan Allah.
Dengan menyadari kehadiran Allah di setiap arah, manusia mulai menata hidupnya dengan ketenangan, keyakinan, dan energi positif yang mengalir dari makrifat. Inilah titik awal untuk menapaki perjalanan spiritual yang lebih dalam, di mana setiap langkah menjadi pertemuan dengan cahaya kehadiran Allah yang tidak pernah hilang. Kehadiran Allah sebagai cahaya dalam hati. Ketika hati manusia mulai menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, muncul cahaya yang lembut namun jelas di dalam batin. Cahaya ini bukan cahaya fisik yang dapat dilihat oleh mata, tetapi cahaya yang menerangi kesadaran, menghapus kekacauan dan ketidakpastian. Frasa fa ayyina ma tuwallu fashamma wajhullah mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak hanya berada di luar diri, tetapi terutama menembus inti hati, menjadi pemandu yang tak pernah menipu. Cahaya ini membimbing pikiran untuk tetap lurus, membentang di seluruh dimensi kehidupan, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Dalam perenungan batin, cahaya kehadiran Allah berfungsi seperti mercusuar di tengah gelapnya samudera kehidupan. Ia menuntun langkah manusia agar tidak tersesat dalam kebingungan dunia, memberi arah ketika hati merasa gundah, dan menguatkan jiwa ketika menghadapi ujian. Kesadaran ini tidak muncul secara instan. Ia lahir dari latihan batin yang terus-menerus, dari zikir, doa, dan perhatian penuh terhadap pergerakan hati. Cahaya kehadiran Allah menjadi saksi internal yang selalu hadir, menenangkan ketakutan yang sering muncul di benak manusia. Ketika seseorang mulai menyadari cahaya ini, seluruh pengalaman sehari-hari berubah menjadi sarana di penghayatan spiritual. Setiap interaksi dengan manusia lain, setiap pemandangan alam, bahkan setiap detik kesendirian di kamar menjadi kesempatan untuk merasakan Allah. Kesadaran ini membuat hati memahami bahwa keberadaan Allah tidak terbatas pada tempat atau ritual tertentu, tetapi meliputi seluruh jagat raya dan batin manusia. Inilah inti makrifat. Tidak ada ruang kosong di dunia ini tanpa cahaya kehadirannya. Cahaya batin ini juga menumbuhkan rasa syukur yang dalam. Manusia yang menyadari kehadiran Allah di setiap arah mulai menghargai setiap detik, setiap napas, dan setiap hal kecil yang sebelumnya dianggap remeh. Syukur ini bukan hanya bentuk ucapan, tetapi pengalaman nyata dalam hati, sebuah pengakuan bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, berada di bawah pengawasan Allah yang Maha Bijaksana. Setiap langkah menjadi doa yang diam-diam diucapkan oleh hati yang menyadari kehadiran Allah. Selain ketenangan dan syukur, cahaya kehadiran Allah menimbulkan rasa cinta yang mendalam. Cinta ini tidak bersifat duniawi atau terbatas pada objek tertentu, tetapi cinta yang universal mengalir dari kesadaran bahwa Allah hadir di setiap arah. Hati yang dipenuhi cinta ini menjadi lembut, peka terhadap penderitaan orang lain, dan mampu memancarkan energi positif ke sekitarnya. Semua tindakan yang lahir dari cinta ini adalah cerminan penghayatan makrifat yang sejati. Cahaya batin juga berperan sebagai penjernih niat. Dalam kesibukan dunia yang penuh godaan dan ambisi, manusia sering terjebak pada motivasi yang tidak murni. Kesadaran akan Allah di setiap arah menumbuhkan kejujuran spiritual, karena hati tahu bahwa tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap tindakan menjadi peluang untuk menegaskan kesadaran akan kehadirannya yang menyeluruh. Akhirnya, ini menekankan bahwa cahaya batin dari kehadiran Allah adalah pintu menuju kedalaman makrifat. Dengan menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah dan menembus setiap lapisan hati, manusia mulai menemukan ketenangan, energi positif, syukur, dan cinta yang sejati. Cahaya ini tidak akan pernah redup selama hati tetap membuka kesadaran, dan setiap detik kehidupan menjadi ladang spiritual yang kaya untuk tumbuh dalam penghayatan Allah. Menemukan Allah dalam setiap gerak dan nafas. Hidup manusia dipenuhi dengan aktivitas yang tampak biasa, namun setiap gerak dan nafas menyimpan potensi untuk menyadari kehadiran Allah. Frasa suci, fa ayyina ma tuwallu fashamma wajhullah, menegaskan bahwa tidak ada satupun gerak atau detik yang luput dari perhatiannya. Ketika hati mulai terbuka, setiap langkah yang diambil,
setiap tarikan napas, bahkan setiap detak jantung menjadi medium penghayatan spiritual. Kesadaran ini menuntun manusia untuk memahami bahwa makrifat bukan hanya tentang ritual formal, tetapi tentang hidup dengan kesadaran penuh akan Allah dalam setiap momen. Menyadari kehadiran Allah dalam gerak dan nafas mengajarkan manusia untuk memperlambat kehidupan. Dunia yang sibuk sering membuat hati terburu-buru, melupakan keindahan dan kesucian setiap detik. Namun ketika kesadaran batin tumbuh, setiap langkah dan nafas menjadi meditasi alami. Hati yang hadir sepenuhnya pada setiap gerakan mampu merasakan ketenangan yang tak tergantikan, karena setiap energi yang mengalir di tubuh juga merupakan bagian dari ciptaan dan pengawasan Allah yang maha teliti. Dalam pengalaman sufi, setiap gerak tubuh dapat menjadi sarana zikir. Saat berjalan, tangan bergerak, atau bahkan saat bekerja, hati yang terlatih dapat menyadari Allah yang menatap dan hadir di segala arah. Aktivitas duniawi yang semula terasa mekanis kini berubah menjadi ibadah batin, karena setiap gerak dan nafas dihayati sebagai manifestasi kesadaran akan kehadiran Allah. Fenomena ini menjembatani antara syariat dan hakikat, mengubah kehidupan menjadi pengalaman spiritual yang menyeluruh. Kesadaran ini juga menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap tubuh dan diri sendiri. Tubuh manusia yang menjadi sarana untuk berinteraksi dengan dunia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Setiap nafas yang masuk dan keluar adalah tanda perhatian Allah terhadap kehidupan, dan dengan menghargai setiap gerak dan fungsi tubuh, manusia belajar untuk mensyukuri ciptaannya serta menjaga niat tetap murni dalam setiap tindakan. Selain kesadaran personal, kehadiran Allah dalam gerak dan nafas mengajarkan manusia untuk hadir sepenuhnya dalam interaksi dengan orang lain. Setiap kata yang diucapkan, setiap tatapan mata, dan setiap sentuhan menjadi sarana untuk menyebarkan energi positif. Ketika hati menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, tindakan sosial pun dipenuhi ketulusan, kesabaran, dan kasih, sehingga hubungan dengan sesama menjadi refleksi dari penghayatan makrifat yang mendalam. Menghayati kehadiran Allah dalam gerak dan nafas juga menumbuhkan ketahanan batin terhadap ujian dan kesulitan. Dalam situasi yang menantang, kesadaran bahwa Allah selalu hadir di setiap arah memberi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Hati menjadi pusat ketenangan, mampu menata emosi, dan menemukan solusi dengan kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari kehendak Allah yang maha bijaksana. Akhirnya menegaskan bahwa setiap gerak dan nafas manusia adalah pintu menuju makrifat yang hakiki. Dengan menyadari kehadiran Allah di setiap arah, setiap momen kehidupan menjadi ladang spiritual yang kaya, di mana kesadaran batin menumbuhkan ketenangan, cinta, syukur, dan energi positif yang menyelimuti seluruh eksistensi. Frasa suci ini menjadi pengingat abadi bahwa Allah hadir dalam seluruh dimensi hidup, tidak hanya pada ritual tertentu, tetapi dalam setiap detik kehidupan yang dijalani dengan hati yang terbuka. Allah dalam setiap pandangan dan perhatian. Kesadaran akan kehadiran Allah tidak hanya muncul dalam gerak atau nafas, tetapi juga dalam setiap pandangan yang diarahkan dan setiap perhatian yang diberikan. Frasa suci fa'ayyinama tuwalu fasyamma wajhullah mengajarkan bahwa kemanapun pandangan manusia tertuju, Allah hadir dan menatap. Ini bukan sekadar pengamatan fisik, tetapi penghayatan batin yang mendalam, di mana hati dan pikiran menjadi jendela bagi cahayanya. Setiap fokus baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun alam semesta menjadi ladang kesadaran spiritual yang menghubungkan makrifat dan kehidupan sehari-hari. Ketika pandangan diarahkan dengan hati yang hadir, dunia berubah menjadi cerminan keagungan Allah. Bunga yang mekar, air yang mengalir, atau senyum manusia lain bukan lagi sekadar fenomena biasa, tetapi tanda kehadiran Allah yang memancarkan rahmat dan kasih. Kesadaran ini menuntun manusia untuk tidak melewatkan keindahan dalam setiap momen, sekaligus mengingatkan bahwa setiap arah dan setiap detik adalah arena di mana Allah menyertai dan membimbing. Perhatian yang diarahkan dengan kesadaran spiritual juga menajamkan kualitas interaksi. Saat berbicara dengan orang lain, atau mendengarkan dengan hati yang hadir,
Manusia mampu merasakan nuansa batin lawan bicara, memahami kebutuhan dan rasa mereka, serta menyalurkan energi positif. Dengan menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, setiap pandangan dan perhatian menjadi ibadah batin yang memperdalam hubungan sosial, sekaligus menumbuhkan cinta dan empati yang lahir dari makrifat. Pengalaman ini juga membangkitkan rasa tanggung jawab spiritual yang besar. Kesadaran bahwa Allah hadir di setiap arah membuat hati menimbang setiap niat dan keputusan. Tidak ada ruang bagi niat buruk atau tindakan yang menyesatkan, karena setiap langkah dipantau oleh kehadirannya yang maha mengetahui. Frasa suci ini menjadi pengingat abadi bahwa kesadaran batin adalah penyeimbang antara dunia luar yang sibuk dan jiwa yang harus dijaga agar tetap murni. Selain itu, menyadari Allah dalam pandangan dan perhatian menumbuhkan kesabaran dan ketekunan. Dunia sering menghadirkan godaan, gangguan, dan ujian yang bisa membuat hati gelisah. Namun ketika hati menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, ia belajar untuk tetap fokus, menata energi positif, dan menahan diri dari reaksi emosional yang berlebihan. Pandangan yang diarahkan dengan hati yang hadir menjadi sarana untuk menegaskan ketenangan batin dan kesadaran spiritual. Kesadaran ini juga memperluas pemahaman tentang amal perbuatan. Setiap pandangan yang penuh perhatian, setiap interaksi yang tulus, dan setiap niat yang murni adalah bentuk ibadah yang diterima oleh Allah. Dalam makrifat, tidak ada hal kecil yang luput dari perhatiannya. Bahkan sekecil pandangan mata yang diarahkan dengan kesadaran bisa menjadi sarana pencerahan dan penguatan batin. Setiap detik menjadi ladang untuk menumbuhkan kesadaran diri dan energi positif yang mengalir dari hati. Akhirnya, menekankan bahwa menyadari kehadiran Allah dalam setiap pandangan dan perhatian adalah langkah penting menuju makrifat. Dengan membuka hati dan pikiran untuk menatap dunia melalui kesadarannya, manusia mampu mengubah setiap interaksi, setiap pemandangan, dan setiap momen menjadi sarana spiritual. Frasa fa ayyinama tuwalu fasyamma wajhullah menjadi cahaya penuntun yang menyadarkan bahwa Allah hadir di setiap arah, menatap, membimbing, dan menenangkan jiwa yang membuka mata batin untuk merasakan keagungannya. Allah dalam diam dan keheningan batin. Dalam kesunyian, hati manusia memiliki kemampuan paling murni untuk menyadari kehadiran Allah. Frasa suci, fa'ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah, menegaskan bahwa kehadirannya tidak bergantung pada suara, keramaian, atau ritual formal. Bahkan dalam diam yang paling dalam, Allah tetap menatap dan hadir. Dia menjadi medium spiritual yang memperkuat kesadaran batin, di mana jiwa dapat berinteraksi langsung dengan cahayanya tanpa gangguan dari dunia luar. Keheningan batin bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi kondisi di mana hati melepaskan semua keterikatan duniawi dan fokus pada kesadaran makrifat. Dalam keheningan itu, manusia dapat merasakan energi Allah mengalir melalui setiap lapisan batin, menembus kecemasan, kebingungan, dan kekosongan. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh peristiwa eksternal. Karena hati tahu bahwa Allah hadir di setiap arah dan dalam setiap kondisi. Para sufi menekuni diam sebagai jalan untuk mencapai penghayatan penuh akan kehadiran Allah. Zikir, tafakur, dan kontemplasi batin dilakukan dalam keheningan yang mendalam, memungkinkan hati menyerap cahayanya dengan intensitas yang tidak mungkin dicapai dalam kesibukan. Frasa fa'ayyinama tuwalu fasyamma wajhullah menjadi pengingat bahwa arah fisik tidaklah relevan. Hati yang hadir dalam diam sudah menempatkan diri di hadapan Allah dalam segala arah sekaligus. Keheningan juga menumbuhkan kemampuan mendengar suara hati yang sejati. Di tengah dunia yang penuh bising, seringkali manusia kehilangan arah dan tujuan. Namun saat diam dan hati hadir, manusia mulai menyadari bisikan batin yang mengarahkan kepada jalan yang benar, memperkuat niat, dan menenangkan keraguan. Kehadiran Allah dalam diam mengajarkan bahwa hikmah dan petunjuknya tidak selalu datang melalui suara keras, tetapi melalui ketenangan yang menembus seluruh lapisan batin. Kesadaran dalam diam menghubungkan manusia dengan seluruh alam semesta. Setiap hembusan angin,
gemerisik daun, atau cahaya bintang menjadi tanda kehadiran Allah. Dia memungkinkan hati merasakan keterhubungan ini, mengikis perasaan terpisah atau terasing dari ciptaannya. Dengan kesadaran bahwa Allah hadir di setiap arah, manusia menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah peluang untuk mengalami kedekatan spiritual yang sejati. Selain itu, keheningan batin memperdalam rasa syukur dan tunduk. Saat manusia diam, ia menyadari betapa segala sesuatu berasal dari kehendak Allah dan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Setiap napas, setiap detik, setiap pengalaman menjadi ladang ibadah batin yang menghubungkan manusia dengan keagungan Allah. Diam bukanlah kekosongan, tetapi sarana untuk mengisi hati dengan cahayanya yang tak terbatas. Akhirnya, menegaskan bahwa keheningan batin adalah pintu menuju kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Dengan menyelami diam, hati mampu merasakan makrifat yang menyelimuti setiap arah, setiap langkah, dan setiap napas. Frasa "Fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah" menjadi pengingat bahwa Allah hadir bukan hanya dalam aktivitas, pandangan, atau interaksi, tetapi terutama dalam kesadaran batin yang tenang, di mana cahayanya menembus seluruh ruang jiwa dan menuntun manusia menuju kedamaian hakiki. Allah dalam setiap perasaan dan emosi. Hati manusia seringkali dipenuhi oleh gelombang emosi yang berubah-ubah, kegembiraan, kesedihan, cemas atau rindu. Frasa suci "Fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah" mengingatkan bahwa Allah hadir dalam setiap perasaan yang muncul, menatap dan membimbing jiwa agar mampu menata emosi dengan kesadaran penuh. Setiap rasa, baik yang ringan maupun yang berat, menjadi medium untuk menyadari keagungan Allah dan menghubungkan hati dengan makrifat yang hakiki. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, emosi tidak lagi menjadi beban yang menyesatkan. Kesedihan yang mendalam bisa menjadi ladang untuk mendekatkan diri pada Allah. Rasa gembira menjadi sarana untuk mensyukuri nikmatnya, dan kecemasan menjadi pengingat untuk berserah diri pada kehendaknya. Hati yang hadir memahami bahwa perasaan bukan musuh, tetapi pintu untuk mengenal diri dan merasakan kehadiran Allah yang meliputi seluruh dimensi batin. Kesadaran akan Allah dalam emosi juga menumbuhkan kemampuan untuk mengelola energi batin. Emosi yang sebelumnya memecah fokus dan menguras energi, kini diarahkan menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran spiritual. Frasa "Fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah" menjadi panduan bahwa dimanapun hati berada, Allah hadir untuk menenangkan, menata, dan menyalurkan energi positif yang lahir dari rasa takut, rindu, atau harap. Setiap emosi yang dihayati dengan kesadaran menjadi ibadah batin yang memperdalam hubungan dengan Allah. Selain itu, menyadari kehadiran Allah dalam perasaan menumbuhkan ketulusan dan kejujuran batin. Hati tidak bisa berpura-pura karena Allah mengetahui setiap niat dan rasa yang tersembunyi. Kesadaran ini memurnikan setiap perasaan, membersihkan dendam, iri, dan kebencian, sehingga energi hati hanya mengalir menuju cinta, syukur, dan ketenangan. Emosi menjadi jendela untuk melihat cahaya marifat yang menembus seluruh jiwa, menghubungkan manusia dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Dalam hubungan sosial, kesadaran ini juga berperan penting. Saat manusia menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap arah dan meresapi setiap perasaan, interaksi menjadi lebih penuh kasih, pengertian, dan kesabaran. Kata-kata yang diucapkan, sikap yang ditunjukkan, dan empati yang diberikan lahir dari kesadaran bahwa Allah menatap dan menyertai setiap gerak hati. Hubungan antar manusia pun menjadi cerminan makrifat yang hidup dan energi positif yang menyebar. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam emosi juga membangun ketahanan spiritual. Ujian hidup yang menimbulkan rasa takut, kecewa, atau marah tidak lagi menghancurkan hati, karena manusia belajar menyerahkan perasaan kepada Allah dan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Frasa "Fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah" menegaskan bahwa dimanapun hati bergejolak, Allah hadir, menguatkan, dan menuntun manusia agar tetap berada di jalur makrifat. Akhirnya menekankan bahwa
Setiap perasaan dan emosi adalah ladang untuk menyadari kehadiran Allah. Dengan kesadaran ini, manusia belajar menata hati, menyalurkan energi positif, memperkuat hubungan sosial, dan menumbuhkan cinta serta ketenangan batin. Makrifat sejati muncul ketika hati menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, menatap, membimbing, dan menyinari setiap lapisan emosi, sehingga jiwa menjadi penuh ketenangan dan keindahan spiritual yang hakiki. Allah dalam setiap pikiran dan niat. Setiap pikiran yang muncul dalam hati manusia adalah medan penghayatan yang penting dalam makrifat. Frasa suci, fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah, menegaskan bahwa Allah hadir dalam setiap arah pikiran dan menyaksikan niat yang tersembunyi di baliknya. Tidak ada satupun bayangan mental atau imajinasi yang lepas dari perhatiannya. Kesadaran ini menuntun manusia untuk menata pikiran, agar selaras dengan kebaikan, menyingkirkan niat buruk, dan menumbuhkan energi positif yang mengalir dari hati menuju tindakan nyata. Pikiran yang diarahkan dengan kesadaran akan kehadiran Allah menjadi sarana pengembangan diri yang hakiki. Segala ide, rencana, atau refleksi yang lahir dalam hati tidak lagi sekadar aktivitas mental, tetapi medium untuk mendekatkan diri pada Allah. Kesadaran ini menumbuhkan fokus, ketelitian, dan ketulusan, karena setiap langkah pikiran diperhitungkan dalam konteks makrifat. Hati yang hadir dalam setiap pikiran mampu menyaring yang benar dan murni dari yang kosong dan menyesatkan. Selain itu, kesadaran ini menajamkan niat dalam setiap tindakan. Ketika pikiran selaras dengan kesadaran akan kehadiran Allah, setiap keputusan dan tindakan lahir dari niat yang murni. Frasa, fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah, menjadi pengingat bahwa niat yang tersembunyi sekalipun tidak luput dari perhatian Allah. Oleh karena itu, setiap langkah manusia dapat menjadi ibadah batin, karena hati dan pikiran bekerja sama dalam penghayatan kesadaran makrifat. Kesadaran akan Allah dalam pikiran juga membersihkan hati dari prasangka, kesombongan, dan kebingungan mental. Ketika manusia menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah dan mengetahui setiap niat, ia belajar untuk rendah hati, jujur, dan terbuka terhadap cahaya petunjuk. Pikiran yang jernih menjadi fondasi ketenangan batin. Karena manusia mampu menata ide dan perasaan secara seimbang, sehingga energi positif dapat mengalir tanpa hambatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran ini mengubah cara manusia memandang interaksi sosial dan tanggung jawab. Pikiran yang hadir menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap arah, mendorong manusia untuk menjaga integritas, menepati janji, dan berinteraksi dengan tulus. Setiap kata yang terlintas dalam pikiran, setiap niat yang direncanakan, menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Karena kesadaran makrifat menembus batas fisik dan mengalir melalui energi batin. Kesadaran ini juga menumbuhkan kemampuan introspeksi yang mendalam. Dengan memahami bahwa Allah menatap setiap pikiran dan niat, manusia belajar untuk memeriksa motivasi diri, menyingkirkan kekotoran batin, dan memperkuat niat untuk kebaikan. Pikiran menjadi ruang sakral di mana Allah hadir, membimbing, dan menyalurkan cahaya ke dalam hati, sehingga setiap refleksi mental menjadi latihan spiritual yang mendekatkan manusia pada makrifat. Akhirnya, menegaskan bahwa kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap pikiran dan niat adalah jalan untuk menumbuhkan ketulusan, fokus, dan energi positif. Frasa suci, fa'ayyinama tuwalu fashamma wajhullah, mengingatkan bahwa tidak ada satupun aspek batin yang luput dari pengamatan Allah. Dengan menyadari hal ini, manusia mampu menata hati, pikiran, dan tindakan secara harmonis, sehingga setiap detik kehidupan menjadi sarana untuk memperdalam makrifat dan merasakan kehadiran Allah yang menyeluruh. Allah dalam setiap jejak kehidupan dan alam semesta. Segala ciptaan Allah, dari benda terkecil hingga jagat raya yang luas, adalah tanda kehadirannya yang tak terbatas. Frasa suci, fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah, menegaskan bahwa tidak ada satupun arah atau sudut alam semesta yang kosong dari pengawasan dan kasih Allah. Ketika hati menyadari hal ini, setiap pengalaman hidup,
baik itu suka maupun duka, menjadi cerminan makrifat, di mana setiap jejak kehidupan membawa pesan dan pembelajaran dari Allah yang Maha Mengetahui. Melalui pengamatan alam, manusia dapat merasakan kehadiran Allah yang memayungi seluruh ciptaan. Bintang yang bersinar di malam gelap, gelombang yang terus bergerak di lautan, dan angin yang menyejukkan adalah tanda-tanda nyata bahwa Allah hadir di setiap arah. Kesadaran ini membuat hati terpaut pada keagungannya, menyadari bahwa setiap fenomena alam bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari kehendak dan rencananya yang penuh hikmah. Kesadaran akan Allah dalam alam semesta juga mengajarkan manusia untuk menghargai kehidupan dan menjaga keseimbangan ciptaan. Setiap langkah di bumi, setiap interaksi dengan makhluk lain, dan setiap penggunaan sumber daya alam menjadi kesempatan untuk menegaskan kesadaran bahwa Allah hadir dimanapun. Frasa suci ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam, karena hati yang sadar mengetahui bahwa tindakan manusia tidak pernah lepas dari perhatian Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, menyadari Allah di setiap arah menghadirkan ketenangan batin ketika menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Alam semesta yang bergerak dinamis, penuh misteri dan tantangan, menjadi cermin bagi hati yang belajar menyerahkan diri pada kehendak Allah. Kesadaran bahwa Allah hadir di setiap jejak kehidupan membuat manusia mampu menata energi batin, menghadapi ujian dengan sabar, dan memelihara ketenangan di tengah badai kehidupan. Penghayatan makrifat melalui alam juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Setiap cahaya mentari, tetesan hujan, atau hembusan angin adalah nikmat yang mengingatkan bahwa Allah hadir di setiap arah. Kesadaran ini menggerakkan hati untuk selalu bersyukur, bukan hanya pada momen besar, tetapi juga pada hal-hal kecil yang sering terabaikan. Syukur ini memperkuat ikatan batin dengan Allah, menjadikan hidup lebih bermakna dan syarat energi positif. Selain itu, kehadiran Allah dalam setiap arah alam menuntun manusia untuk menghayati kesatuan dan keterhubungan segala ciptaan. Tidak ada sesuatu pun yang terisolasi. Setiap elemen kehidupan saling terkait, dan Allah hadir sebagai pengatur, pengamat, dan penuntun yang tak terlihat. Kesadaran ini membuat hati terbuka untuk menghargai peran setiap makhluk dan memahami bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari keseluruhan ciptaannya yang agung. Akhirnya, menegaskan bahwa alam semesta adalah cermin yang memperlihatkan kehadiran Allah di setiap arah. Frasa suci, fa ayyinama tuwallu, fashamma wajhullah, menjadi pengingat abadi bahwa setiap jejak kehidupan, setiap fenomena alam, dan setiap detik pengalaman manusia adalah ladang makrifat. Dengan menyadari hal ini, hati manusia mampu menyatu dengan cahayanya, merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, dan menemukan energi positif yang mengalir dari kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Allah dalam setiap ibadah dan penghayatan batin. Ibadah bukan sekadar rutinitas atau ritual formal. Ia adalah sarana untuk menyadari kehadiran Allah di setiap arah. Frasa suci, fa'ayyinama tuwallu fashamma wajhullah, mengingatkan bahwa ketika hati hadir sepenuhnya dalam ibadah, Allah menyertai setiap gerak, setiap kata, dan setiap niat. Syalat, zikir, puasa, dan amalan kebajikan menjadi ladang batin, di mana kesadaran makrifat tumbuh, menembus lapisan ego, dan menuntun manusia pada kedekatan yang hakiki dengan Allah. Ketika ibadah dihayati dengan penuh kesadaran, setiap gerakan menjadi simbol pengabdian yang melampaui fisik. Rukuk, sujud, dan doa bukan sekadar tindakan tubuh, tetapi ekspresi hati yang menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah dan menatap setiap niat. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan batin yang stabil, membebaskan jiwa dari keraguan, dan memungkinkan manusia merasakan energi positif yang mengalir dari hubungan langsung dengan Allah. Ibadah yang diwarnai makrifat juga menajamkan kesadaran akan diri. Setiap detik di hadapan Allah adalah kesempatan untuk merenungi niat, membersihkan hati dari keserakahan, iri atau dendam, dan menghidupkan energi spiritual yang murni. Frasa suci ini mengajarkan bahwa Allah hadir di setiap arah, sehingga setiap gerak ibadah menjadi sarana untuk menyesuaikan hati dengan cahayanya.
menumbuhkan kepasrahan, dan menata diri agar selaras dengan kehendak Allah. Selain itu, penghayatan batin dalam ibadah menumbuhkan kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Dunia yang penuh ujian dan tantangan tidak lagi menakutkan, karena manusia menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah, membimbing langkah, menenangkan hati, dan menyalurkan energi positif yang memperkuat jiwa. Setiap amalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh menjadi sumber kekuatan spiritual yang menuntun manusia untuk tetap lurus dan sabar dalam menghadapi segala situasi. Kesadaran ini juga menumbuhkan rasa syukur yang dalam. Ibadah yang dihayati bukan hanya kewajiban, tetapi kesempatan untuk mengakui keagungan Allah yang hadir di setiap arah, menghidupkan hati dengan rasa syukur, dan menumbuhkan cinta yang tulus. Setiap doa yang dilafalkan, setiap amalan yang dilakukan, dan setiap niat yang murni menjadi bentuk energi positif yang memperkaya batin dan menuntun manusia pada makrifat sejati. Penghayatan ibadah dalam kesadaran Allah juga menguatkan hubungan dengan sesama. Hati yang menyadari kehadiran Allah di setiap arah mampu menyalurkan kebaikan, kesabaran, dan kasih dalam interaksi sosial. Kata-kata, tindakan, dan perhatian terhadap orang lain menjadi cerminan cahaya batin yang lahir dari makrifat. Dengan demikian, ibadah tidak hanya memperkaya hubungan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan manusia dengan ciptaannya. Akhirnya, menegaskan bahwa ibadah yang dihayati dengan makrifat adalah jalan untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap arah. Frasa suci, fa ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah, mengingatkan bahwa setiap gerak, niat, dan energi batin manusia dapat menjadi medium penghubung dengan cahayanya. Dengan kesadaran ini, manusia mampu menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, menumbuhkan ketenangan, syukur, cinta, dan energi positif yang menembus seluruh aspek kehidupan, membawa batin pada kedamaian hakiki dan makrifat yang sejati. Allah dalam kehidupan sehari-hari dan kesadaran abadi. Hidup manusia adalah rangkaian pengalaman yang kompleks, namun frasa suci, fa ayyinama tuwallu fasyamma wajhullah, mengingatkan bahwa Allah hadir dalam setiap momen, tidak terbatas pada ritual atau perenungan batin saja. Kesadaran ini menuntun manusia untuk membawa makrifat ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap tindakan, kata, dan niat dapat menjadi ladang spiritual yang memperkuat hubungan dengan Allah. Hati yang terbuka memahami bahwa tidak ada satu detik pun yang kosong dari kehadirannya. Ketika kesadaran ini diterapkan dalam keseharian, setiap interaksi dengan orang lain menjadi medium untuk menyalurkan energi positif. Kata-kata yang diucapkan, sikap yang ditunjukkan, dan perhatian yang diberikan lahir dari hati yang menyadari bahwa Allah hadir di setiap arah. Hati yang hadir dalam setiap tindakan mampu menebarkan ketenangan, cinta, dan empati, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi cerminan makrifat yang hidup dan menyentuh orang lain dengan energi spiritual yang nyata. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam keseharian juga menumbuhkan kejujuran dan integritas. Tidak ada ruang bagi kepalsuan atau niat tersembunyi yang menyesatkan, karena hati menyadari bahwa Allah menyaksikan setiap arah dan niat. Frasa suci ini menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki nilai spiritual ketika dilakukan dengan kesadaran penuh. Kesadaran ini memperkuat moral, mengarahkan tindakan pada kebaikan, dan menumbuhkan keberanian untuk tetap lurus dalam menghadapi tekanan dunia. Selain itu, penghayatan makrifat dalam kehidupan sehari-hari memperdalam rasa syukur. Setiap detik, setiap pengalaman, bahkan hal-hal yang tampak sepele menjadi pengingat bahwa Allah hadir di setiap arah dan mengatur segalanya dengan hikmah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa puas, menghargai nikmat yang ada, dan mengubah perspektif hidup sehingga manusia tidak terjebak pada ketamakan atau keluh kesah, melainkan hidup dengan hati yang lapang dan penuh energi positif. Kesadaran akan kehadiran Allah juga memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian. Hidup tidak pernah lepas dari tantangan, kesulitan, dan perpisahan. Namun hati yang sadar bahwa Allah hadir di setiap arah mampu menemukan ketenangan batin, menata emosi, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa.
Frasa suci ini menjadi sandaran dan pemandu, membimbing manusia agar tetap sabar, tabah, dan terus menyinari dunia dengan energi spiritual yang lahir dari makrifat. Menghayati Allah dalam kehidupan sehari-hari juga menuntun manusia untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran makrifat, setiap keputusan yang dipandu oleh hati yang menyadari kehadirannya, menjadi langkah untuk menumbuhkan kebaikan, kreativitas, dan kebijaksanaan. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan duniawi, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan cahaya Allah yang hadir di setiap arah, sehingga setiap detik menjadi sarana pembelajaran dan transformasi batin. Akhirnya menegaskan bahwa makrifat sejati adalah membawa kesadaran Allah ke dalam setiap aspek kehidupan. Frasa suci fa'ayyinama tuwalu fasyamma wajhullah menjadi pengingat bahwa kehadiran Allah tidak terikat waktu, tempat, atau kondisi. Hati yang menyadari hal ini mampu menata diri, menyebarkan energi positif, mencintai ciptaannya, dan menemukan kedamaian yang abadi. Kesadaran ini menutup perjalanan spiritual dengan pengalaman bahwa hidup dalam setiap detik adalah ladang untuk merasakan cahaya Allah dan menyatu dengan makrifat yang hakiki. Cahaya Allah yang menyelimuti segala arah. Perjalanan batin yang kita tempuh melalui pemahaman fa'ayyinama tuwalu fasyamma wajhullah mengajarkan bahwa Allah hadir di setiap arah, menembus setiap lapisan hati, pikiran, emosi, dan tindakan. Kehadirannya tidak mengenal batas ruang atau waktu, bahkan dalam diam, keheningan, atau kesibukan, cahayanya selalu menyertai, membimbing, dan menenangkan jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan energi positif, ketenangan batin, syukur, dan cinta yang tulus. Dengan membuka hati untuk merasakan kehadiran Allah, manusia belajar menata diri, menghadapi dunia dengan kesabaran, serta menyebarkan kasih dan empati kepada sesama. Makrifat bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman nyata yang meliputi seluruh dimensi hidup. Frasa suci, fa'ayyinama tuwalu fasyamma wajhullah, menjadi pengingat abadi bahwa hidup adalah sarana untuk menghayati kehadiran Allah dalam segala arah. Setiap detik, setiap nafas, setiap pandangan, dan setiap gerak menjadi ladang spiritual yang menghubungkan manusia dengan cahayanya. Dengan kesadaran ini, batin dipenuhi kedamaian, hati terpenuhi cinta, dan seluruh eksistensi menyatu dalam cahaya Allah yang menyelimuti segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.